teman-teman semuanya. Kali ini saya akan berbagi mengenai salah satu fitur yang ada di Google. Ini adalah salah satu permintaan yang paling banyak. Bagaimana kita bisa mengeksplorasi fitur dari Google Drive. Nah, teman-teman silahkan masuk di akun Google-nya masing-masing ya. Boleh yang Google Suite ataupun yang Google personal ya. Nah, kalau kita sudah login ya ke akun masing-masing, kita akan temukan titik 9 di sini. Kemudian kita bisa pilih atau tekan titik 9 ini, sehingga teman-teman akan melihat fitur yang ada di Google ini. Banyak sekali ya, ada Gmail, Google Drive, Google Classroom, Google Doc, Google Sheet, Google Slide, Kalender, Google Meet, YouTube, dan sebagainya. Nah, hari ini kita khusus akan membahas mengenai Google Drive. Jadi silahkan teman-teman pilih atau klik ya Drive di sini ya, simbol dari Google Drive ini. Nah, baik. Kita kali ini akan belajar ya bagaimana membuat folder di Google Drive kita. Kemudian bagaimana kita bisa mengupload file atau folder dan juga membagikan ya file atau folder kita untuk kerja kolaboratif. Ya, teman-teman semuanya. Bisa diperhatikan di sini kalau kita sudah masuk di fitur Google Drive ini, di sini ada tanda plus ya di kiri atas. Nah, di sini teman-teman bisa membuat fitur yang baru, apakah mau membuat folder atau mau upload file, upload folder, membuat dokumen ya, membuat Google Sheet dan sebagainya. Nah, kita akan mulai dengan membuat folder. Caranya, saya ulangi, klik tanda plus di sini, kemudian pilih folder. Nah, misalnya folder yang akan kita buat diberi nama materi pelatihan. Nah, jadilah sebuah folder di sini materi pelatihan. Kita bisa buka folder kita ini dan bisa menambahkan ya file-file yang terkait dengan materi pelatihan ke dalam folder ini. Caranya, yang pertama kita klik tanda plus di sini. Kemudian kalau kita mau membuat dalam bentuk dokumen, kita bisa pilih Google Doc, kemudian blank dokumen. Nah, misalnya di sini kita berikan judul materi 1. Ya, oke. Nah, kemudian teman-teman bisa mulai menulis di sini dan memanfaatkan fitur canggih dari Google yang ada di pojok kanan bawah yang bernama fitur Explore ya. Jadi fitur Explore ini sangat bermanfaat untuk kita yang ingin mengeksplorasi sumber-sumber referensi yang dibutuhkan. Ya, jadi ini selayaknya browser, mini browser yang ada di dalam dokumen kita. Misalnya kita ingin mencari pembelajaran jarak jauh, misalnya seperti itu. Nah, maka nanti akan muncul artikel yang relevan dengan pembelajaran jarak jauh itu. Nah, nanti silahkan ini bisa dimanfaatkan ya fitur Explore yang ada di sini. Namun kali ini kita tidak membahas fitur Explore karena kita akan membahas mengenai Google Drive ya. Nah, ini kalau sudah kita kerjakan ya materi 1 ini, maka di Google di Drive kita ada folder materi pelatihan yang isinya adalah materi 1. Teman-teman juga bisa menambahkan dengan mengupload file atau upload folder ya. Jadi kalau kita pilih file upload, maka kita akan terhubung dengan penyimpanan yang ada di
komputer ataupun laptop atau PC kita. Silahkan nanti dipilih salah satu, kemudian diklik di sini open ya. Nanti akan terupload ya di dalam folder kita ini. Atau bisa menambahkan folder. Jadi kalau kita milih folder, maka di sini ada folder-folder yang bisa kita pilih, kemudian kita bisa upload ya ke dalam folder baru di Google Drive kita ini. Nah, seperti itu teman-teman semuanya. Saya akan ambil sebuah contoh ya, misalnya di sini saya mempunyai sebuah folder untuk kerja kolaborasi dengan teman-teman saya yang ada di BAN SMDIY. Nah, di sini ada folder-folder dari rekan-rekan saya semuanya yang ada di BAN SM. Nah, untuk bekerja kolaborasi di sini, misalnya saya masuk di dalam folder saya ya, saya mendapatkan tugas untuk menyusun LKI Januari 2021. Nah, ini caranya bisa seperti tadi. Klik tanda plus, kemudian pilih Google Docs dan mulai dengan blank dokumen untuk menambahkan file yang ada di dalam folder atas nama saya. Atau bisa juga dengan cara upload file ya. Dengan upload file di sini, kalau filenya sudah jadi, kemudian silahkan dipilih saja, kemudian nanti klik buka gini ya, nanti akan terupload di dalam folder ini. Itu ya teman-teman, mudah sekali. Nah, bagaimana sih caranya kita bisa membuat folder yang bisa dikolaborasikan untuk kerja bersama ini? Caranya mudah sekali ya. Tadi setelah folder-folder ini jadi, folder yang sudah jadi ini kita bisa klik kanan ya. Kemudian di sini ada pilihan share ya, pilih share. Nah, kemudian ini ditambahkan dengan nama anggota dari grup kita. Nah, misalnya ini saya dengan saya sendiri ya, menggunakan akun pribadi. Nah, kolaborasinya ini apakah hanya kolaborasi melihat saja atau kan memberikan komentar atau mengedit, ini bisa dipilih ya, teman-teman. Nah, jadi di sini saya dengan beberapa teman ini berkolaborasi sebagai editor dalam folder BAN SM. Nah, kemudian selain seperti itu ya, cara yang lain kalau kita ingin membagikan link ya. Kalau kita ingin membagikan link, kita bisa klik kanan, get link ini tadi, atau bisa yang share tadi, karena kalau kita tekan share ini, di bawah juga ada get link. Nah, get link ini kita bisa tentukan linknya itu hanya untuk teman-teman dalam satu grup yang sudah kita masukkan tadi alamat emailnya, atau dalam satu organisasi. Misalnya ini kan karena saya menggunakan belajar.id, maka ini organisasinya adalah Ministry of Education and Culture. Tapi kalau untuk semua orang, kita bisa milih anyone with the link. Nah, anyone ini boleh masuk sebagai apa? Apakah viewer atau komentar atau editor ya. Nanti silahkan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Seperti itu ya. Jadi kalau ini tadi hanya terbatas pada orang-orang atau anggota grup yang sudah kita pilih tadi yang akan bekerja sama, maka kita milih restrict ini tadi ya. Seperti itu teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Indahnya berbagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.